Oke, hello semuanya, balik lagi dengan kakak hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari salah satu materi bahasa Inggris lagi, tapi bukan berhubungan dengan tenses. Ada sih sedikit hubungannya dengan tenses, cuman kali ini kakak akan lebih berfokus pada sesuatu yang lain, sesuatu yang bisa dibilang sedikit lebih complicated, tapi nggak complicated banget, karena kakak yakin kalian hanya perlu merefleksikan atau melogikakan hal ini, maka kalian akan sangat mudah menemukan jawabannya nanti. Oke? Tapi yang pertama, kakak mau jelaskan dulu, apa sih materi kita hari ini, Kak? Nah, materi kita hari ini adalah reported speech atau kalimat tidak langsung. Jadi sebenarnya reported speech itu juga bisa dikenal dengan indirect speech. Jadi kalau misal kalian dapat materi, loh Kak, aku nggak dapat materi reported speech di sekolah, adanya indirect speech. Jadi kurang lebih mereka adalah satu hal yang sama, hanya berbeda penyebutannya saja. Oke, jadi apa sih Kak reported speech itu? Di sini sudah kakak tulis. Reported speech adalah mengubah atau suatu kalimat, suatu cara untuk mengubah kalimat langsung. Kalimat langsung bisa kita sebut dengan direct sentence ya. Di sini kakak tulis direct, menjadi kalimat tidak langsung, indirect atau reported, sama saja. Jadi awalnya kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Hah? Kalimat langsung? Kalimat tidak langsung apa itu Kak? Misal kalian mendengar langsung dari teman kalian. Di sini misal kalian harus imagine ya. Di sini ada teman kakak, misal namanya Anton gitu. Anton bilang ke kakak, besok aku mau masuk sekolah gitu. Terus kakak mendengarkan Anton berbicara kan, kalau Anton mengabari kakak kalau dia mau masuk ke sekolah besok. Ini kita sebut dengan kalimat langsung. Oke, jadi Anton bilang ke kakak itu adalah kalimat langsung. Nantinya misal hari ini Anton sakit dan kakak mau mengabarkan ke guru sekolah kalau Bu besok katanya Anton mau masuk. Nah, ini kita sebut dengan indirect speech. Oke? Jadi yang diucapkan langsung oleh si pembicara adalah direct speech. Kalimat yang diteruskan dari orang yang berbicara tadi itu disebut indirect speech. Oke? Direct speech dan indirect speech. Oke? Nah, terus gimana Kak kalau misal aku punya kalimat langsung terus mau aku bikin indirect speech, mau aku bikin reported speech menjadi tidak langsung. Yang pertama di sini kakak punya contoh. Di sini Jim, I eat, say Jim. Jadi Jim bilang kalau aku makan gitu. Di sini kakak jadikan menjadi indirect. Jim said he ate. Begitu. Wah, kok ribet ya? Enggak, santai, tenang dulu. Kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama, apa sih yang paling kelihatan di sini? Yang berubah dari di sini dan di sini? Tentu saja tanda petiknya ya. Yang awalnya adalah tanda petik yang menunjukkan bahwa itu dialog, kita ubah menjadi sesuatu kabar. Jadi kalau kabar kan kita tidak perlu memberikan dialog kan, karena itu bukan diucapkan langsung oleh si pembicara. Jadi kalian buang tanda petiknya, yang pertama. Yang kedua, sisipkan kata that apabila dia pernyataan. If dan whether apabila dia pertanyaan yes atau no, yes no question. Begitu. Yes no question yang jawabannya tuh pendek itu loh, yang yes he does, no he doesn't, yes she did, no she didn't, seperti itu. Oke? Jadi kalau pernyataan seperti ini, I eat, say Jim. Jim berkata kan, bukan bertanya kan. Kalian bisa tambahkan that. Bisa ditambahkan that, bisa pula tidak, opsional. Jadi misal kalimat kakak di sini, Jim said that he ate, boleh. Jim said he ate juga boleh. Oke? Jadi kalian pilih salah satu yang mana yang lebih menurut kalian, preferensi kalian yang lebih suka yang mana. Tapi biasanya mengikuti dari sekolah kalian juga. Kalau sekolah kalian bilang tambahkan that, oke, kita tambahkan that. Tapi kalau misalnya nggak usah pakai that, ya udah, berarti tidak perlu. Oke? Setelah kalian sisipkan kata itu tadi, ubah pronounnya.
Yang ini yang ada di dalam tanda kutip ya. Kita fokus ke dalam tanda kutip karena yang di luar tanda kutip itu sudah bukan wewenang kita lagi, harus tetap sama. Oke? Jadi misal ubah pronoun dari I menjadi he, she, we menjadi they, you menjadi I, he atau she. Oke? Jadi yang ada di dalam ya. Misal I eat, say Jim, Jim say he. Yang awalnya I menjadi he karena siapa yang makan sih? Jim kan? Jim adalah cowok. Jadi kita pakai he. Oke? Jadi bukan lagi Jim said I ate. Berarti kakak dong yang makan, bukan Jim lagi. Berhubung ini yang makan adalah Jim, jadi kalian ubah yang awalnya I menjadi he. Oke? Begitu pula dengan kepemilikan. Misal Karina said my book is beautiful. Bukunya Karina itu cantik. Nah, nanti kalian harus mengubah dari my book menjadi her book karena bukunya Karina, bukan buku kalian atau buku kakak. Jadi kalian wajib mengganti yang awalnya dari my menjadi her. Atau misal orangnya cowok, berarti kalian ganti jadi his, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi untuk yang mengubah pronoun. Jadi jangan lupa tanda petiknya kalian buang. Kemudian bisa sisipkan kata that if necessary kalau penting, kalau disuruh oleh guru kalian. If dan whether kalau pertanyaan yes atau no. Jangan lupa ubah pronounnya juga. Oke. Lanjut ke yang sebelah sini. Terus verbnya bagaimana kak? Di sini tadi kan it, kok jadi it? Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ada penurunan satu tingkat waktu. Jadi kalian wajib mengingat hal itu. Jadi ketika kalimatnya simple present, di sini kakak sudah bentuk tingkatan ya. Jadi kalau misal kalimat langsung kalian adalah simple present, kalian ubah menjadi simple past. Oke? Kalau kalimat kalian menjadi simple past, awalnya simple past, kalian ubah jadi past perfect. Oke? Kalau misal kalimat kalian present perfect yang ada di pojok, kalian ubah menjadi past perfect juga. Jadi ada dua tenses yang bisa menggunakan past perfect. Yang pertama simple past, yang satunya adalah present perfect. Oke? Jadi ingat, simple present mundur satu tingkat menjadi simple past. Simple past mundur satu tingkat menjadi past perfect. Present, ini kan present ya, mundur satu tingkat menjadi past perfect. Sama, jadi present ke past, past ke past perfect, present ke past, begitu. Oke? Lanjut untuk waktu. Jadi kalau misal di sini ditambahkan ada keterangan waktu, kalian juga wajib sekali untuk memperhatikan keterangan waktunya. Di sini kakak punya now, today, tomorrow, yesterday, last week, 2 days ago, misalnya 3 days ago, 4 days ago, 7 days ago. Jadi di situ kakak menggunakan contoh 2 days ago, oke? Nah, kalau misal di kalimat langsung kalian ada kata now, kalian ubah menjadi then. Now menjadi then. Kemudian today, kalian ubah menjadi that day. Today menjadi that day. Kalau tomorrow, kalian ubah menjadi the next day. Tomorrow, the next day, hari setelahnya. Yesterday berarti the previous day. Kebalikannya ya. Tomorrow keesokannya next. Yesterday satu hari sebelumnya previous. Kemudian untuk seperti last week, last month, last year, kalian bisa pakai the week before. Jadi kalau last week jadi the week before, last year the year before, last month the month before, seperti itu. Kemudian untuk 2 days ago kalian bisa pakai 2 days before, 3 days ago, 3 days before. Oke? Yang terakhir kita punya place atau tempat yang awalnya here menjadi there, here menjadi there. Oke? Jadi kakak rasa cukup sekian yang bisa kakak sampaikan kali ini, di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk belajar dan tetap berlatih ya. Bye bye.